Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau human-computer interaction adalah bidang studi yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer sendiri memiliki cakupan yang luas, sehingga hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Tujuan dari interaksi manusia komputer yaitu adalah untuk merancang sistem yang dapat digunakan yang berkaitan dengan pengguna akhir atau end user sebagai yang pertama ada altruisme atau sebagai kebutuhan user itu sendiri. Yang kedua adalah pemasaran atau bisnis. Dan yang ketiga adalah untuk aturan atau regulasi. Sistem aplikasi yang ideal adalah sistem aplikasi yang dapat dikatakan sebagai aplikasi yang pertama adalah aplikasi yang berguna atau useful, yang kedua dapat digunakan atau usable, dan yang ketiga adalah telah digunakan atau use. Berikutnya ada perancangan interaksi. Perancangan interaksi dari sebuah produk dilakukan untuk mendukung cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan menciptakan pengalaman pengguna yang mendukung cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Faktor-faktor dalam IMK. Faktor yang pertama adalah faktor manusia. Pada faktor manusia, terdapat 3 proses utama yang berhubungan dengan memori yang dikelola oleh otak manusia, yaitu sistem persepsi, sistem kognitif, dan sistem motorik. Yang kedua ada faktor komputer, dan pada faktor komputer terdapat 3 jenis faktor, yaitu input device, seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua ada output device, seperti printer, monitor, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada sistem device, yaitu seperti prosesor, GPU, RAM, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor interaksi. Pada faktor interaksi terdapat 7 interaksi umum menurut Norman antara manusia dengan komputer, yaitu menetapkan tujuan, yang kedua membentukkan maksud, dan yang ketiga menentukan urutan aksi. Yang keempat ada pelaksanaan tindakan. Yang kelima ada penerimaan kondisi sistem. Yang keenam ada menafsirkan kondisi sistem. Yang ketujuh ada mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Perancangan dalam interaksi manusia komputer pada umumnya adalah memiliki tujuan, yaitu dalam batasan-batasan tertentu. Perancangan memiliki sebuah tujuan, kendala, dan pertengkaran atau kondisi trade-off. Perancangan terbagi menjadi 3, yaitu perancangan skenario, perancangan navigasi, dan perancangan user interface layout. Perancangan berfokus pada pengguna, maka dari itu perancang harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu siapa atau who, tidak seperti Anda, tidak menyamakan persepsi. Yang ketiga berbicara dengan pengguna. Yang keempat ada memperhatikan pengguna atau survei, dan yang kelima adalah imajinasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.